Vaksin COVID-19 jadi jurus untuk mengerem penyebaran corona. Namun banyak informasi yang beredar simpang siur dari sumber-sumber yang tak bertanggung jawab. Salah satu hoax yang dirilis Kementerian Kominfo adalah informasi vaksin mengandung aluminium bisa merusak otak. Video tentang uang logam yang menempel pada lengan orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 menjadi viral di media sosial. Dalam video tampak uang logam yang menempel pada bekas suntikan vaksin. Satgas Penanganan COVID-19 membantah adanya kandungan magnet dan microchip dalam vaksin COVID-19. Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima terlebih dari sumber yang tidak kredibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Maureen Nafisa Dia Laurentia, mahasiswa antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang sangat relevan sekali untuk kita kaji bersama, yakni persoalan mengenai misinformasi vaksin COVID-19 dan vaksin hesitansi sebagai suatu masalah penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Video yang kita lihat barusan merupakan kilasan tentang apa yang akan saya sampaikan dalam video ini ke depan. Secara spesifik, saya akan membawakan topik ini dalam satu topik khusus mengenai problematika profesi ilmuwan muslim dan tantangan global berkenaan dengan pengelolaan vaksin COVID-19. Sehingga pada video ini saya tidak hanya akan membahas mengenai bagaimana misinformasi vaksin COVID-19 dapat mendorong vaksin hesitansi, tapi juga menjelaskan mengapa persoalan ini juga merupakan masalah bagi ilmuwan muslim dalam upaya mereka untuk turut serta menangani pandemi COVID-19. Tapi sebelum lebih jauh, saya akan berupaya untuk menjelaskan secara singkat mengenai konsep-konsep penting dalam video ini. Pertama, tentang vaksin hesitansi. Ini dibahas dengan mendalam oleh McDonald dan Sagi Working Group on Vaksin Hesitancy. Dalam studinya itu, ia menjelaskan bahwa vaksin hesitansi ini sebenarnya merujuk pada penerimaan atau penundaan penerimaan atau penolakan terhadap vaksinasi walaupun pelayanan terhadap vaksinasi telah tersedia. Ini merupakan suatu konsep yang kompleks dan konteks spesifik yang beragam polanya melintas waktu, tempat, dan vaksin yang kita maksud. Utamanya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komprehensi, misalnya anggapan tentang resiko dari suatu penyakit, convenience berkaitan dengan aksesibilitas, pelayanan terhadap penerima vaksin, dan confidence terkait dengan kepercayaan terhadap sistem yang mengelola memproduksi vaksin, dan juga keamanan dan keefektivitasan vaksin. Nah, ketika kita berbicara dengan vaksin hesitansi, ini tidak serta-merta suatu definisi yang rigid, yang hanya merujuk pada orang yang ragu atau menerima vaksin, tapi ini berdiri pada suatu kontinum. Nah, ini saya menunjukkan kontinum dari vaksin hesitansi. Orang yang menerima semua vaksin tetapi ragu terhadap vaksin COVID-19 juga termasuk fenomena vaksin hesitansi. Orang yang menolak semua vaksin termasuk vaksin COVID-19 tapi ragu terhadap alasannya juga termasuk dalam vaksin hesitansi. Nah, lalu konsep kedua yang saya pakai di sini adalah misinformasi. Teman-teman perlu dengan cermat membedakan perbedaan antara misinformasi dan disinformasi. Mood Wardle dan Direction pada tahun 2017 menyatakan bahwa perbedaan keduanya terdapat pada intensi atau maksud penyebarannya. Misinformasi merupakan informasi salah yang dibagikan tanpa maksud untuk menimbulkan bahaya atau kerugian. Sedangkan disinformasi merujuk pada informasi yang salah yang disadari oleh pembuat informasi dan dibagikan untuk menyebabkan bahaya atau kerugian. Lalu kenapa saya menggunakan istilah misinformasi bukan disinformasi, hoax, fake news, dan lain sebagainya? Karena misinformasi merupakan umbrella term atau istilah payung yang lebih aman digunakan ketika intensi dari pembuatan dan penyebaran informasi masih belum jelas. Ini karena kalau kita berbicara mengenai penyebaran misinformasi vaksin, alasan dari penyebarannya masih belum jelas apa saja. Maka dari itu akan sangat aman jika menggunakan istilah misinformasi. Dalam video ini ketika saya merujuk ilmuwan muslim, maka saya menggunakan istilah yang dirangkum oleh Niam dalam studinya The Discourse of Muslim Intellectuals and Ulama Indonesia. Ia menyimpulkan dari berbagai hasil bacaan tentang rumusan definisi ilmuwan muslim, yaitu pertama, seorang ilmuwan muslim merupakan seorang muslim atau muslimah yang pasti. Kedua, dia menggunakan kemampuan berpikirnya, kemampuan berpikir ilmiah, menggunakan metode ilmiah untuk kepentingan masyarakat, dan yang pasti berkontribusi bagi masyarakat, baik dalam bentuk penulisan ilmiah, atau keterlibatan dalam masyarakat, atau asosiasi profesional. Kawan-kawan sekalian, data yang dilansir oleh World Health Organization menunjukkan bahwa kasus COVID di Indonesia ini mencapai 1.809.126 yang terkonfirmasi dengan 50.262 kematian yang dilaporkan. Ini tentu merupakan angka yang fantastis. Kita perlu cara yang strategis untuk segera menangani pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan vaksin. Vaksin diperlukan untuk mencapai herd immunity, yaitu suatu kondisi di mana populasi dapat terlindung dari virus tertentu jika suatu ambang cakupan imunisasi tertentu tercapai. Sederhananya, herd immunity merupakan kekebalan populasi terhadap virus tertentu. Tapi berapa sih ambang cakupan yang harus kita penuhi untuk COVID-19 ini? Ahli memperkirakan sekitar 67% sampai dengan 80% penduduk perlu divaksinasi agar dapat menekan penularan COVID-19.
Masalahnya adalah kita terus-menerus dibanjiri oleh misinformasi berkaitan dengan vaksin yang mendorong orang ragu untuk menerima vaksin. Data yang dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 18 Mei 2021 menyebutkan bahwa ada sekitar 189 hoax terkait vaksin COVID-19 dengan sebaran mencapai 1.466 di berbagai platform digital, terutama Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Ini belum termasuk hoax terkait COVID-19 yang juga sangat berkaitan dengan hoax vaksin COVID-19. Kawan-kawan, ketika misinformasi tentang vaksin COVID-19 membanjiri internet, terutama media sosial kita, pengguna itu sangat berisiko terpapar misinformasi dan menjadi ragu untuk menerima vaksin. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 30 September 2020 menunjukkan bahwa ada 27,6% masyarakat yang ragu akan rencana pemerintah untuk menerima vaksin. Ini menunjukkan sebab besar vaksin hesitansi di Indonesia. Masalahnya adalah semakin banyak orang ragu menerima vaksin, maka upaya untuk mencapai herd immunity menjadi sulit. Karena kita perlu lebih banyak orang untuk mau menerima vaksin untuk mencapai batas ambang tadi untuk menangani pandemi ini. Ini tentu juga menjadi masalah bagi banyak ilmuwan, terutama ilmuwan muslim di Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19. Kita belakangan ini terus-menerus dihadapkan dengan misinformasi terkait vaksin dan COVID-19. Seperti misinformasi terkait kandungan babi dalam vaksin, terkait halal-haramnya vaksin, terkait keberadaan vaksin. Bahkan banyak yang percaya bahwa keberadaan COVID-19 itu sendiri merupakan hoax yang tidak bisa dipercaya, dan bahwa kalau kita percaya kepada keberadaan COVID ini, berarti kita tidak percaya Tuhan. Nah, ini merupakan satu hal yang harus dijawab oleh ilmuwan muslim, bagaimana caranya menginformasikan permasalahan-permasalahan ini kepada masyarakat awam, menyampaikan isu-isu tentang kesehatan publik kepada masyarakat, dan meluruskan pemahaman yang salah, dan mengkorelasikannya dengan keyakinan masyarakat yang menjadi suatu hal yang sensitif bagi masyarakat Indonesia. Nah, kawan-kawan, misinformasi yang tersebar di internet itu begitu banyak sekali. Contohnya berkaitan dengan efek samping, berkaitan dengan kandungan yang terdapat dalam vaksin, lalu ada berkaitan dengan keamanannya yang sangat populer, misalnya vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia. Lalu ada misinformasi terkait mortalitas, bahwa ketika menggunakan vaksin kita akan langsung meninggal dunia, padahal tidak demikian. Sebuah studi yang dilakukan oleh ISA menunjukkan bahwa selama pandemi ini memang orang banyak memanfaatkan internet, terutama media sosial, untuk mengakses informasi kesehatan. Padahal menurut Wang, tahun 2019, media sosial dan berbagai platform online itu dipenuhi oleh misinformasi kesehatan, termasuk mengenai vaksin. Studi oleh Stekula tahun 2020 menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan media sosial lebih mungkin untuk terpapar misinformasi dibandingkan mereka yang menggunakan media-media konvensional seperti televisi, radio, koran, dan sebagainya. Ini karena media sosial itu sulit untuk menentukan kredibilitasnya. Selain itu, Lockyer menunjukkan dalam studinya bahwa ketika orang terus-menerus dipertemukan dengan misinformasi, terutama di media sosial, ia menjadi bingung, ia menjadi sulit menentukan apa yang benar dan apa yang salah dari informasi, dan ini menyebabkan ia tidak percaya dengan media sosialnya dan menjadi semakin ragu untuk menerima vaksin. Tapi mengapa mereka memilih media sosial untuk mendapatkan informasi? Ini persoalan aksesibilitas yang terjangkau. Kita tahu media sosial memberikan kemudahan memberikan akses terhadap informasi yang sangat mudah sekali. Sekali klik kita dapat menjangkau informasi yang kita inginkan, yang kita butuhkan dengan algoritma media sosial yang dapat membaca pola-pola tentang informasi apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Masalahnya adalah kita sulit menentukan kredibilitas informasi dari media sosial ketika seluruh pengguna di sana dapat menjadi produser, tidak hanya menjadi konsumer. Semua orang bisa membuat informasi, walaupun informasi itu salah, dan kemudian informasinya dibagikan. Informasi yang sensasional juga lebih cepat viral walaupun tidak akurat. Ini juga terkait dengan vaksin. Informasi-informasi yang sensasional bahwa vaksin itu menyebabkan kematian, vaksin itu menyebabkan kemandulan, yang menyebabkan kita takut, cemas, marah, itu lebih viral daripada informasi yang akurat. Lalu yang terakhir adalah media sosial menjadi medium bagi kampanye anti vaksin yang pada akhirnya membuat orang ragu terhadap vaksin karena terjerumus pada kampanye-kampanye tersebut. Dalam studinya, Wang menyebutkan bahwa ada 3 komponen yang harus kita perhatikan, yaitu mengenai agen, message, dan interpreter. Nah, studi oleh Wang et al. Ini menunjukkan bahwa pembuat misinformasi di media sosial umumnya adalah individu yang tidak terafiliasi dengan institusi formal. Ini dikuatkan dengan studinya Colin dan Douglas yang menunjukkan bahwa selama ini terdapat keraguan terhadap institusi seperti industri farmasi, pemerintah, dan organisasi kesehatan dalam produksi penggunaan vaksin. Ini utamanya karena selama ini industri farmasi ini cenderung berorientasi pada keuntungan untuk memproduksi vaksin, sehingga ada teori konspirasi bahwa COVID-19 ini
suatu hal yang diada-adakan oleh industri farmasi untuk, meraup keuntungan dari penjualan vaksin COVID-19. Selain itu ada juga, teori konspirasi terkait organisasi global seperti Gavi yang bekerja sama dengan WHO, World Bank, UNICEF, dan yayasan milik Bill Gates dan Melinda Gates. Maka kita bisa menemukan banyak sekali teori konspirasi berkaitan dengan Bill Gates ini karena keterlibatannya dalam produksi vaksin. Seperti konspirasi seperti ini bahwa Bill Gates menaruh microchip pada vaksin yang kemudian digunakan untuk mengawasi manusia. Kita tahu bahwa misinformasi ini perlu dicegah, perlu segera ditangani, tapi kita sebenarnya menghadapi kesulitan. Ini terutama karena algoritma dari media sosial itu sendiri, yakni filter bubble yang membuat kita terkungkung, terisolasi dalam suatu jaringan yang berdasarkan akses kita, dan kita terus-menerus mendapatkan pesan-pesan yang Eee, sesuai dengan kebutuhan kita, berdasarkan apa yang kita kehendaki dari jejaring sosial yang terisolasi tadi. Ini membuat kita terisolasi secara kognitif, secara intelektual, bahwa kita hanya mempercayai apa yang sebelumnya telah kita percaya. Jadi sehingga ketika orang terlanjur percaya pada misinformasi, terus-menerus mendapatkan pesan-pesan mengenai misinformasi, maka iya, cenderung sulit untuk lepas dari fenomena ini. Selain itu ada bias kognitif kita yang cenderung untuk mencari informasi yang argumentasi kita atau tidak mengakui bahwa kita sebenarnya terjebak dalam misinformasi hoax. Itu juga selain itu ada persoalan naluri dari manusia yang ingin mendapatkan kebutuhan secara instan yang mana ini sangat dipenuhi oleh media. Ini tentu menjadi tantangan dan hambatan bagi ilmuwan, di mana permasalahan misinformasi ini mendorong vaksin tendensi yang sebenarnya, menggugah ilmuwan untuk segera menangani permasalahan ini. Mereka telah berupaya keras untuk membuat vaksin, memproduksi vaksin untuk menyelamatkan kita, tapi banyak sekali persoalan-persoalan terkait teror konspirasi, misinformasi yang tersebar membuat orang tidak percaya, tidak mau menerima vaksin. Ini juga menjadi tantangan bagi ilmuwan bagaimana caranya mengkomunikasikan isu-isu ini kepada masyarakat awam. Ada beberapa upaya yang perlu kita lakukan, misalnya pendekatan penuh empati, kita tidak bisa menunggu-nunggukan mereka yang tidak percaya atau ragu terhadap vaksin. Kita perlu mendengarkan keluhan mereka, kita juga perlu memahami kerentanan kelompok minoritas terhadap hal ini, karena studi menunjukkan ada permasalahan struktural yang membuat kelompok-kelompok minoritas rentan terhadap misinformasi ini. Perlu komunikasi yang efektif, berpihak pada masyarakat, dan pelibatan tokoh-tokoh publik, karena memang publik tampaknya lebih percaya pada tokoh-tokoh yang dekat dengan mereka dibandingkan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan institusi formal. Saya rasa sekian dapat saya sampaikan, semoga ini sangat bermanfaat. Saya sangat menerima, eee, kritik dan saran dari teman-teman sekalian, karena memang dalam pembuatan ini saya tidak, mungkin dapat melakukannya dengan sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.